Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Selamat datang di channel kami. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Buat kalian yang baru mampir dan belum subscribe channel ini, Mimin ingatkan untuk subscribe dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi sama aku Lili Hernawati. Dan kali ini kita akan bahas tentang fakta-fakta bulan Ramadan. Teman-teman, bulan Ramadan ini sebentar lagi akan datang, tinggal menghitung hari teman-teman. Dan kali ini kita akan membahas tentang fakta-fakta terkait puasa Ramadan teman-teman. Apa saja itu? Simak videonya sampai akhir. Fakta yang pertama, puasa Ramadan dilakukan hanya 29 atau 30 hari. Puasa yang dilakukan oleh umat Islam jatuh pada bulan Ramadan, yaitu bulan ke-9 pada tahun Hijriah. Dan hitungannya hanya 29 atau 30 hari. Mungkin banyak dari kita yang sudah tahu teman-teman ya. Jadi tahun Hijriah ini beda dengan tahun Masehi teman-teman. Kenapa? Karena kalau di tahun Masehi ada tanggal 28 sampai tanggal 28, ada juga bulannya yang sampai tanggal 31. Kalau di tahun Hijriah itu hanya 29 hari atau 30 hari teman-teman. Jadi setiap tanggal 29 pada bulan Sya'ban akan dilihat hilal untuk menentukan tanggal 1 bulan Ramadan. Kemudian tanggal 29 Ramadan juga akan dilakukan pemantauan hilal untuk menentukan kapan tanggal 1 Syawal teman-teman. Hal tersebut sesuai dengan sebuah hadis yang artinya berpuasalah kalian dengan melihat hilal dan berbukalah dengan melihat hilal. Jika ia tidak tampak olehmu, maka genapkanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Fakta yang kedua adalah dengan melakukan puasa maka tubuh akan menjadi semakin sehat. Allah memerintahkan kita melakukan suatu ibadah, tentu ada hikmahnya untuk kita masing-masing teman-teman ya, untuk diri kita, termasuk puasa ini. Jadi salah satu hikmah dari puasa ini adalah menjadikan tubuh kita semakin sehat. Hal tersebut berdasarkan beberapa penelitian, salah satunya adalah penelitian tentang puasa diteliti di University of Southern California. Para peneliti menemukan bahwa rasa lapar dapat memicu sel-sel induk dalam tubuh kita untuk memproduksi sel darah putih baru untuk melawan infeksi virus teman-teman. Jadi buat kalian yang takut karena virus corona mungkin menurunkan daya tahan tubuh kita teman-teman, jangan khawatir karena dengan puasa nanti justru akan meningkatkan daya tahan tubuh kita teman-teman. Nah, para peneliti menyebutkan bahwa puasa sebagai pembalik sekular regeneratif yang mendorong sel induk menciptakan sel darah putih baru teman-teman. Penciptaan sel darah putih baru inilah yang mendasari regenerasi seluruh sistem kekebalan tubuh. Kabar baiknya adalah tubuh menyingkirkan bagian-bagian dari sistem yang mungkin rusak, kemudian yang sudah tua, atau yang tidak efisien lagi selama kita berpuasa. Hal ini membuat tubuh menginduksi perubahan yang memicu regenerasi sel induk untuk membentuk sel sistem kekebalan tubuh baru. Nah, para peneliti juga menemukan puasa berkepanjangan juga mengurangi enzim PKA. Enzim ini terkait erat dengan penuaan dan hormon yang meningkatkan risiko kanker dan tumor. Peneliti lain yang meneliti tentang puasa yaitu Dr. Yoshinori Ohsumi dari Jepang pada tahun 2016. Dia menerima hadiah Nobel dalam bidang fisiologi atau kedokteran karena berhasil menemukan mekanisme di balik proses sel-sel tersebut yang dikenal sebagai autophagy. Sebagian besar jaringan tubuh kita mengganti sel-sel mereka dengan baru secara teratur, tapi sebagian organ membutuhkan waktu untuk memperbaharui dirinya sendiri secara sepenuhnya. Akan tetapi, jaringan sel lain tidak pernah menggantikan sel mereka. Sel-sel tubuh manusia hancur dan kemudian mendaur ulang bagian mereka sendiri secara terus-menerus. Ohsumi, ahli biologi sel, menghabiskan bertahun-tahun untuk mempelajari cara sel-sel manusia mendaur ulang sampah mereka. Dalam seluruh penelitiannya, Ohsumi menerapkan puasa untuk merangsang tubuh agar mampu memecah sel-sel beracun dan membuang semua limbah yang ada dalam tubuh.
Ketika seseorang berpuasa, sel-sel dalam tubuhnya akan hidup lebih lama dan menghasilkan lebih banyak energi. Tubuhnya juga memiliki lebih sedikit peradangan. Selain itu, jika ia memilih untuk membatasi jumlah kalori yang ia konsumsi, kadar oksida nitrat dalam tubuhnya akan meningkat. Ini adalah molekul yang membantu detoksifikasi dan meremajakan tubuh. Manfaat metode puasa ini untuk kesehatan manusia sangat banyak, teman-teman, dan mencakup penurunan risiko penyakit jantung seperti masalah neurologis dan diabetes, serta pengurangan peradangan, stres oksidatif, dan tekanan darah. Nah, banyak banget ya penelitian sebenarnya terkait dengan peningkatan sistem imun tubuh kita ketika kita sedang berpuasa, teman-teman. Jadi buat kalian umat muslim yang sebentar lagi akan berpuasa, tetap semangat ya. Kita lanjut ke fakta yang ketiga. Fakta yang ketiga, beberapa peristiwa besar terjadi di bulan Ramadan. Banyak peristiwa luar biasa yang pernah terjadi di bulan Ramadan, teman-teman. Apa saja contohnya? Yang pertama adalah peristiwa nuzulul Quran. Nah, nuzulul Quran ini adalah salah satu istilah di mana turunnya wahyu atau Al-Quran dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dan biasanya nuzulul Quran ini diperingati setiap tanggal 17 Ramadan. Kemudian peristiwa kedua adalah peristiwa Perang Badar, teman-teman. Nah, di mana peristiwa Perang Badar ini terjadi juga pada bulan Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Nah, di sini meskipun umat muslim jumlahnya sangat sedikit, yaitu 300-an orang, sedangkan kaum Quraisy itu 1000-an orang, namun Perang Badar ini dimenangkan oleh umat muslim, teman-teman. Meskipun selain jumlahnya yang minim, kemudian peralatan perangnya juga sedikit, kemudian persediaan pangannya juga sedikit, tapi Allah membantu pasukan umat muslim waktu itu dan berhasil memenangkan Perang Badar, teman-teman. Nah, melalui Perang Badar ini, maka kedudukan dari kaum muslim ini semakin kuat di kota Makkah dahulunya, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke contoh yang ketiga adalah Fathul Makkah. Fathul Makkah ini adalah peristiwa penaklukan Makkah oleh kaum muslim yang awalnya dikuasai oleh kaum Quraisy, teman-teman. Nah, banyak juga peristiwa-peristiwa besar lainnya yang terjadi pada bulan Ramadan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mungkin di video yang lain, teman-teman. Oke? Kita lanjut ke fakta yang keempat. Fakta yang keempat, malam yang paling mulia daripada 1000 bulan ada di bulan Ramadan. Malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar, teman-teman. Dan beberapa hadis menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar ini dapat dicari pada 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan ada juga yang mengatakan pada setiap malam-malam ganjil di 10 hari terakhir, seperti tanggal 21, 23, 25, 27, atau 29. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar ini muncul pada malam ke-27. Wallahu a'lam bishawab, tapi untuk pengingat kita semua, kita harus tetap konsisten dalam beribadah meskipun bukan di malam-malam ganjil, teman-teman ya. Semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Fakta yang kelima, puasa tidak hanya dilaksanakan oleh umat muslim, tapi juga oleh umat-umat yang menganut agama selain Islam. Puasa tidak hanya dilakukan oleh kita umat muslim, teman-teman, tapi juga oleh yang beragama lain ya, orang-orang yang beragama lain seperti Buddha, Hindu, Kristen, Protestan, dan lain sebagainya. Tapi caranya dan tujuannya tentu berbeda-beda, teman-teman. Ada yang melakukannya 1 hari penuh, ada yang 3 hari 3 malam, ada yang 40 hari, kemudian ada yang mulai dari siang hari sampai besok paginya, dan lain-lain, teman-teman. Fakta yang keenam, tidak semua umat muslim wajib untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Siapa sajakah yang wajib untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan? Selain yang dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu orang-orang beriman, ada juga ketentuan-ketentuan orang yang wajib untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Siapa sajakah mereka? Yang pertama, yaitu harus beragama Islam. Ini sudah pasti ya kalau bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, sudah balik. Jadi anak-anak tidak wajib untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, berakal. Berarti orang gila tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Kemudian yang keempat adalah sehat.
sehat artinya adalah orang-orang yang sakit atau tidak mampu untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini boleh tidak melakukannya, asalkan mereka menggantinya di hari yang lain ketika mereka sudah sehat. Kemudian selanjutnya adalah yang tadi mampu, teman-teman ya. Jadi orang-orang yang tergolong tidak mampu tidak usah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Misalkan ibu yang sedang hamil dan menyusui, jika mereka tidak sanggup, mereka boleh tidak melaksanakan puasa. Kemudian orang tua misalkan ya. Kemudian musafir juga tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Kemudian selanjutnya adalah orang yang suci dari haid dan nifas. Jadi itu teman-teman, fakta-fakta puasa Ramadan menurut versi saya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, klik like, comment, subscribe, dan nyalain tombol lonceng kalian. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang lain, biar manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.